Pro 2 RRI Palangkaraya mempersembahkan program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Sahabat kreatif, kita jumpa lagi dalam acara Belajar di Pro 2, program khusus Guru Keliling. Acara ini merupakan program belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Dan sahabat kreatif langsung dari Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Kota Palangkaraya yang beralamat di Jalan RTA Milono, tepatnya di Jalan Matal Pelajar Kota Palangkaraya. Ya, tentu kita akan ikuti nih sahabat kreatif bagaimana proses belajar mengajar di SLB Negeri 2 Palangkaraya ini. Ya, walaupun ya siswa-siswi kembali belajar dari sekolah, tapi mereka terus patuhi protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan juga menjaga jarak. Ya, sahabat kreatif, saya Riani bersama dengan salah satu guru dari SLB Negeri 2 Palangkaraya. Ada Ibu Ransi SPD. Halo Ibu Ransi. Halo. Oke, senang sekali nih Bu ya, RRI bisa ke sini ke SLB Negeri 2 Palangkaraya. Dan hari ini sahabat kreatif kita berada di kelas 7 Tunagrahita SMPLB ya Bu Ransi. Betul. Baik, dan nanti kita akan mengikuti pembelajaran bersama 4 siswa-siswi yang ada di kelas ini sahabat kreatif ya. Tapi yang pasti kita senang sekali bisa melihat bagaimana proses belajar mengajar mereka nih ya. Nah, sebelum nanti kita ikutin, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Ibu Ransi ya. Riani pengen tanya-tanya beberapa hal nih dengan Bu Ransi. Oke, Bu Ransi, hari ini kita belajar tentang apa nih Bu? Hari ini kelas kita, kelas 7 Tunagrahita mau belajar tentang diri sendiri. Temanya nanti bagaimana prosesnya mereka dalam kehidupan sehari-hari begitu. Baik, wah penasaran nih Bu Ransi ya. Teman-teman juga udah semangat nih mukanya nih belajar. Semangat! Semangat. Iya, tentu untuk Ibu Ransi sendiri nih, berapa lama sudah mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Palangkaraya nih? Ya, untuk saya sendiri mengajar di SLB Negeri 2 Palangkaraya mulai dari tahun 2012 ya, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Agama Kristen. Jadi saya mendaftar ikut mengajar di sini dan sampai saat ini bulan April nanti mungkin genap 10 tahun. Wow, lama sekali. Jadi sekarang sampai saat ini 9,7 begitu ya, 9 tahun 7 bulan begitu, tepatnya gitu. Seru nih, artinya banyak pengalaman nih yang didapat Ibu Ransi selama kurang lebih 9 tahun mengajar di SLBN 2 Palangkaraya. Boleh sharing dong Ibu, apa aja pengalaman Ibu? Tentunya pasti banyak pengalaman yang kami dapatkan mengajar di sini. Memang dari awalnya sebenarnya kita tidak punya basic juga sebenarnya untuk SLB, tetapi ternyata basic itu sebenarnya jadi hal tambahan. Benar. Yang pastinya kalau kita punya hati, punya cinta untuk anak-anak, saya pikir dimanapun kita bekerja kita akan bersukacita begitu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Pengalamannya sangat banyak begitu untuk anak-anak bertemu dengan mereka, apalagi di kelas sebenarnya bukan sebenarnya ada kelasnya yang khusus untuk satu ketunaan. Dalam satu kelas itu banyak ketunaan sebenarnya kami, karena kalau untuk membaginya untuk satu ketunaan nanti ada gurunya yang banyak, nanti ada yang sedikit. Jadi untuk kelas kita jadi rombongan belajar namanya gitu. Baik. Artinya dari 4 siswa ini gitu ya, walaupun memang tunagrahita beda-beda ya disabilitasnya, seperti itu karakteristiknya. Baik, artinya dari sekian banyak pengalamannya Ibu Ransi, ada nggak yang paling berkesan gitu selama ini Bu? Ayo ingat-ingat dulu. Yang sangat berkesan sebenarnya hari-hari kami sangat berkesan. Karena apa? Setiap hari itu ada aja anak ini yang biasanya seperti ini, ternyata hari ini beda begitu. Tapi ada hal-hal yang membuat kami sangat berkesan, kami pikir, dan secara umum kami guru SLB begitu, dan secara khusus mungkin saya sendiri, yang pastinya sangat berkesannya itu kita sudah disinilah pelayanan kita. Saya pikir melayani anak-anak ini lebih dari apapun, karena apa? Di luar sana satu kelas itu bisa 30 murid, tapi kalau untuk di SLB
cukup 5 murid 1 guru. Karena apa? Dari 5 murid ini mungkin 30 itu tidak sebanding sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan bersama-sama dengan anak 5 murid. Begitu Bu. Baik, Bu Ransi ya, semuanya berkesan sahabat kreatif ya, karena memang menarik sekali ya mengajar siswa-siswi berkebutuhan khusus ini. Ya, hari ini kan tentu siswa-siswi yang diajarkan itu Bu Ransi adalah tunagrahita. Bisa jelaskan Bu lebih spesifik lagi masing-masing karakteristik disabilitas tunagrahitanya tiap siswa nih Bu Ransi. Mungkin secara umum dulu ya, Iya. kita karakteristik anak sebenarnya anak tunagrahita ini. Secara umumnya mereka ini sebenarnya bertumbuh dan berkembang seperti anak biasanya. Tetapi mereka ini tingkat IQ mereka memang di bawah teman-temannya. Jadi sebenarnya ada 3 lagi karakteristik mereka yang membedakan mereka. Ada tunagrahita ringan, berat, dan sedang. Tapi anak-anak yang di sini memang yang hadir di sini ada 1 orang yang karakteristiknya yang mungkin agak berat. Tapi yang 3-nya masih termasuk yang ringan. Yang pertama ini namanya Almira. Ya, Almira. Almira ini ya anak kita ini yang Almira ini sebenarnya anaknya kalau kita bawa ngomong dia masih mau menjawab begitu. Kalau kita bawa bicara masih mau bicara kita, tapi suaranya itu ya itulah salah satu karakteristik dari anak tunagrahita. Dia sebenarnya mau menyampaikan apa yang dia punya, tetapi keterbatasan dia untuk menginterpretasikan ke bahasa itu susah. Biasanya begitu. Jadi memang inilah tugas-tugas guru dan tugas orang-orang sekelilingnya termasuk orang tua untuk senantiasa tetap membimbing anak seperti ini. Yang kedua Yasmin. Yasmin, halo Yasmin. Ini Yasmin, anak kita ini pernah mengikuti lomba merangkai bunga ya. Kebetulan yang mendampingi saya sendiri. Awalnya kita latihan merangkai bunga, oke aja, biasa-biasa aja gitu, bagus aja. Ternyata ketika kita tampil, rupanya dia menangis. Menangisnya kenapa? Kenapa? Kok saya lihat bunga saya jelek Bu. Saya bilang nggak ada yang jelek nak, semuanya kita ini bagus semua, cuman kepercayaan dirinya belum ada begitu. Akhirnya kami berdua dengan segala apa sebisanya ibu guru akhirnya tampil kembali dan itulah bunganya. Cantik sekali bunganya. Sebenarnya bagus aja saya bilang. Ya, kalau kita melihat secara kasat mata anak seperti ini anak-anak nggak ada kekurangan yang kelihatan di fisik begitu kan. Memang anak tunagrahita kalau di fisiknya nggak semuanya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu yang muka mongoloid itu, itu yang sering langsung kelihatan dari muka. Kalau anak-anak yang lain memang belum, yang ringan khususnya. Ini dia nangis, kenapa kok nangis gitu? Ternyata ya itu dia malu begitu, katanya kebanyakan teman atau apa. Bisa jadi pengalaman yang seru juga nih Bu ya, kenangan. Yang ketiga ini namanya Abdul Holil. Abdul Holil ini sebenarnya masih murid siswa baru kami. Anak ini sangat suka sekali untuk olahraga bulu tangkis. Tapi nanti untuk kedepannya kayaknya Paralimpik masuk. Untuk beliau ini nanti semangat ya olahraganya. Ini anaknya kalau diminta ngomong dia ngomong terus bisa. Dia cerita agak gimana masih mengalir begitu. Benar. Masih mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang terakhir, halo, ini namanya Pepi. Namanya? Halo, namanya Pebi. Ini anakku ini yang Pebi Glorita ini karakteristik yang dia punya. Anaknya masih ya salah satu karakteristik untuk anak tunagrahita untuk belajar itu setiap hari selalu diulang. Besok lagi kita pelajarin ini dia udah lupa. Masih ngulang, masih belajar belajar suku kata, 2 suku kata. Kalau sudah ditambah 3 sudah mulai pusing, sudah nggak bisa. Itulah keunikan dari anak-anak yang kami ajari. Setiap hari ya bolehlah ulang begitu. Artinya semua siswa-siswi Ibu Ransi udah mengenal karakteristik pribadi masing-masing, jadi lebih enak ngajarin gitu ya. Nah untuk hari ini nanti metodenya seperti apa Bu untuk ngajarin teman-teman ini? Ya metode belajarnya untuk hari ini masih diskusi.
masih tanya jawab, menggali mereka mau untuk mengeluarkan suaranya, mengeluarkan pendapatnya. Demonstrasinya juga nanti ada demonstrasi di yang kedua nanti kita akan praktek begitu langsung. Masih seperti itulah. Kalau anak tunagrahita praktek itu sangat membantu. Masih di 92,4 MHz, tentu Sobat Kreatif siaran ini bisa kamu dengarkan juga di aplikasi RRI Playgo atau bisa kamu tonton di kanal YouTube Pro2 RRI Palangkaraya. Ya, balik lagi dalam acara belajar di RRI, program khusus guru keliling, program belajar bersama siswa-siswi berkebutuhan khusus. Dan masih bersama dengan Ibu Ransi SPD. Siap. Ya, guru dari SLBN 2 Palangkaraya bersama teman-teman siswa-siswi kelas 7 Tunagrahita SMP LB. Nah, sahabat kreatif, kita ikutin pembelajaran kali ini. Sebelumnya Riani mau menyapa dulu nih siswa-siswi di sini. Halo. Halo. Oke, mana yang namanya Abdul? Abdul Halik. Olil. Oke, kalau ini namanya tadi siapa? Baby. Semangat nggak belajar? Semangat. Semangat. Senang nggak ada Ibu Ransi? Senang. Senang. Oke. Hari ini belajar apa? Nggak tahu. Penasaran juga nih sahabat kreatif, makanya ikutin kita ya. Silakan Ibu Ransi untuk menyampaikan materinya buat siswa-siswi kelas 7 Tunagrahita. Oke. Sekarang kelas kita ini kita akan belajar, mulai pelajaran kita boleh buka sudah buku-bukunya yang pakai belajar kemarin dibuka. Bukunya keluarkan, taruh di atas meja. Kita sama-sama akan belajar hari ini. Tema kita tentang diri sendiri. Ibu bacakan dulu RPP kita ya, standar kompetensinya, mampu menerapkan cara mengurus diri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti bisa mengenal rambu-rambu lalu lintas. Lalu yang kedua merapikan alat makan dan alat minum. Yang kedua nanti tujuan pelajarannya, siswa dapat berlatih menggunakan peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kedua, siswa dapat berlatih menyiapkan alat makan pada tempatnya dengan bantuan atau malah tanpa bantuan, karena ini anak tunagrahita ringan. Nah, materi ajar kita nanti tentang traffic light dan makan dan minum. Metode pelajarannya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Itu aja yang mau Ibu sampaikan dulu sebelumnya. Sebelum kita akan memulai pelajaran kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sekarang kami mau belajar supaya menjadi anak yang pintar. Amin. Oke, sekarang kita mau belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi yang berangkatnya diantar dari rumah pakai motor siapa? Angkat tangan. Saya, Bu. Olil ya, Olil. Olil tadi diantar pakai apa? Motor, Bu. Pakai? Motor. Motor. Yang antar siapa tadi? Mama. Mama. Nih Mama menunggu apa pulang? Tunggu. Menunggu. Nah, tadi diantar pakai motor kata Olil. Dari rumah tadi melewati apa aja? Lampu merah. Melewati lampu merah. Juga melewati jalan raya. Siapa yang tahu jalan raya? Apa itu jalan raya? Ayo, Olil. Apa jalan raya, anak? Jalan? Ayo, keluarkan suaranya, tahu aja tuh. Cuman belum bisa keluar suara aja. Jalan raya itu adalah jalan yang bahaya. boleh. Yang bahaya katanya. Apalagi jalannya? Apalagi? Jalannya yang lalu lalang orang. Motor. Jalan motor lalu lalang, rame sekali ya kan? Nah, ada motor, ada sepeda, ada apa lagi? Mobil. Ada banyak di jalan. Orang jalan kaki juga ada. Yang tadi dari rumah jalan kaki ada? Ada, karena rumahnya di dekat sini ya. Ah ya, si
Siapa tadi? Yasmin dekat rumahnya di sini. Kakak Riani rumahnya masih di daerah sini. Jadi sekeluarga biasanya jalan. Dia Enak punya adik. sekali. Iya. Ya, dekat jalan Dia kaki. punya adik. Kalau Alvira? Tadi ke sini diantar pakai apa atau jalan kaki? Diantar pakai motor. Ini anak ibu Pebi diantar dari mana tadi? Jauh nggak dari rumahnya ke sini? Jauh dekat Pinraha. Jauh Bu Piranha, Bu Piranha. Piranha kata dia ya. Jauh, memang jauh. Ini dari daerah Hiu Putih. Oke. Jadi lewat jalan lintas biasanya sampai sini. Nah, itu yang dijalani, yang dilewati oleh kita adalah jalan raya. Kalian kalau di jalan raya itu lihat nggak? Kalau di jalan raya itu kalau sudah ramai sekali ada lampu. Pernah nggak lihat lampu jalan? Kenapa itu lampu jalan dibuat? Supaya apa kita? Supaya apa? Lampu dibuat oleh orang, dipasang di pinggir jalan begitu, supaya apa? Supaya apa? Ada yang tahu? Boleh? Ayo, sampaikan. Supaya apa kira-kira? Supaya lalu lintasnya Berhenti. teratur. Lalu aja kalau lihat lampu merah aja terhenti ya. Teratur nak. Jadi jalan itu kalau nggak diatur dengan lampu merah harus ada polisi di sana berdiri nungguin. Ayo ini berhenti. Ini apa? Tapi nggak seperti itu. Akhirnya dikasih ada lampunya. Lampunya itu ada yang tahu berapa warna? 3. Apa aja warnanya? Hijau, kuning, habang. Oke, bolehlah habangnya diganti warna merah. Oke ya, karena dia orang Banjar Kakak Riani, jadi dia bilangnya habang. Iya. Lampunya merah, hijau sama kuning. Nah, ibu mau tanya lagi, lampunya itu merah, kuning, hijau itu ada gunanya nggak? Ada kan? Ada. Ayo, ibu mau tanya dulu. Tanya Pebi, tahu nggak lampu merah buat apa? Warna merah ini keluar warna merah pas kita lewat. Warna merah. Untuk apa lampu merahnya? Lampu merah di jalan. Ya, kita ngapain tuh? Di lampu merah. Di lampu merahnya diapain kita? Di jalan. Di jalan itu ngapain kalau lampu merah keluar? Jalan lintas. Oh, jalan lintas. Aduh, dia jalannya tadi. Yang lain? Ini si Almira, kalau lampunya di jalan tuh keluar lampu merah, tahu nggak untuk apa? Berhenti katanya. Bui hebat. Ayo tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat temannya, buat diri sendiri juga karena pintar kan, keluar suaranya tuh bisa aja. Lampu merah itu berhenti katanya. Lalu lampu yang lain lagi, warna hijau. Untuk apa tuh lampu hijau? Jalan. Untuk? Jalan. Wih hebat, Yasmin juga tahu untuk jalan. Lalu ada satu lagi lampunya yang sisanya. Kan ada 3 tadi. Satunya apa warna sisanya? Kuning. Kuning kata Olil. Kuning buat apa nih Lil? Ayo. Olil, tahu nggak warna kuning untuk apa? Bola lampunya keluar nih warna kuning di jalan. Pakai apa tuh? Peringatannya supaya? Hati-hati, Bu. Oh, benar Ibu. Kakak Riani benar itu dia bilang. Hati-hati. Hati. Iya benar. Nah, jalan raya itu dibuat untuk semua orang melewatinya, tapi ada yang mengaturnya, yaitu lampu. Nah, di lampu di jalan juga ada penyeberangan. Ini kakak kasih lihat, ibu kasih lihat. Di jalan raya itu dikasih lampu, dikasih ada jalan satu arah begitu dibuat begini ya, bisa lihat. Begini, bisa lihat ini. Ini namanya apa ini? Tahu nggak ini? Untuk apa ini? Dibuat garis begini. Di garis untuk lihat gambarnya. Lihat, Bu. Untuk apa ini? Semua orang berjalan. Ada orang Jalan. berjalan, kata Olil. Lihat nggak ini ada orang berjalan di sini? Ya, ada orang jalan. Nah, di dekat lampu merah itu juga dibuat satu jalur begitu, jalan untuk menyeberang. Kita menyeberang tuh mobilnya berhenti, dia harus stop karena kita juga akan menyeberang dan lampu juga keluar kan lampu merahnya berhenti. Nah, kita menyeberang di situ.
namanya traffic light. Coba diulang dulu. Traffic Light. light. Coba ulang. Wapilet. Traffic Red. light. Traffic light. Ya, coba diulang lagi. Namanya apa tadi? Traffic light. Nah, itu namanya bahasa ini ya, bahasa luar itu namanya. Itu namanya tempat penyeberangan. Di jalan itu ada tempat penyeberangan, dibilang traffic light. Tapi di jalan aja, di bawah aja dia. Nah, coba nanti kalau selesai belajar hari ini kita tahu ya apa itu nama penyeberangannya. Lalu gunanya lampu-lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu tahu ya? Semua tahu ya, dihafal ya. Nanti kalau kita jalan di pasar di bawah sana ke kota ngelihat ada lampu. Oh, iya benar. Kami sudah belajar ini. Lampu merahnya untuk apa, hijaunya untuk apa, dan kuningnya untuk apa. Itu dulu di sesi pertama untuk kita. Jadi teman-teman sangat antusias nih ya, Iya, belajar Kakak. tentang rambu-rambu lalu lintas. Masih dalam belajar di Pro 2, program Guru Keliling untuk siswa berkebutuhan khusus. Masih bersama saya Riani nih Sobat Kreatif dan juga Ibu Ransi SPD, guru kelas 7 Tunagrahita SMPLB dan juga siswa-siswi kelas 7 Tunagrahita SMPLB dari SLB Negeri 2 Kota Palangkaraya. Nah, tadi udah membahas tentang apa nih Bu Ransi? Tentang rambu-rambu lalu lintas. Baik, nah selanjutnya apa lagi nih Bu materi kita? Materi yang kedua kita akan belajar tentang kemandirian anak-anak dalam hal menyiapkan makanan dan nanti membersihkan setelahnya. Oke, wah seru nih, kita akan lihat nih bagaimana nih siswa-siswi kelas 7 SMPLB ini bisa nggak ya Bu ya untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Iya. Ini nih yang terpenting kalau belajar ya Bu, Benar. untuk bisa mandiri dulu gitu ya Bu Ransi ya. Iya. Iya, Riani mau tanya lagi nih sama siswa-siswi, masih semangat? Kurang nyaring, masih semangat? Semuanya. Oke, ya sejauh ini Bu ada kendala nggak sih ngajarin siswa-siswi di sini? Kendala memang setiap mengajar setiap anak itu memang punya kendalanya masing-masing. Baik. Tetapi bagaimanapun caranya kita namanya seorang guru apalagi sudah paham begitu setidaknya ada sudah gambaran-gambaran untuk mengajar anak bagaimana caranya sebisa apa mereka kemampuan mereka sesedikit apapun kemajuan yang mereka peroleh dari sekolah itu sudah kemajuan. Baik. Bagi kami sebagai guru-guru sekolah guru-guru sekolah SLB luar biasa khususnya yaitu tadi kemampuan mereka tadi sedikit saja kemajuannya dari posisi awal itu sudah kemajuan buat mereka. Itu cukup membanggakan sudah Sangat. untuk Bapak Ibu gurunya ya. Iya, untuk siswa-siswi kelas 7 Tunagrahita kali ini ada yang mau ditanyain sama Ibu Ransi? Ada yang mau ditanyain? Ayo boleh, ada yang mau ditanya? Boleh. Udah jelas Ayo, semua tanya-tanya. tadi? Udah tahu rambu-rambu? Oh, udah pinter nih. Oke, Ibu Ransi silakan kembali melanjutkan materinya. Oke, sekarang kita akan ikut sesi yang kedua belajar tentang kemandirian. Nah, sebelum kita ke sana, kita review dulu ya ke pelajaran kita yang awal tadi. Yang tadinya ada yang satu yang berangkat sekolah katanya ya, pakai motor. Ada lagunya, kita bilang nyanyi sebentar ya. Lagunya Oh Ibu dan Ayah. Bisa semua ya, semuanya kita nyanyi. Ayo Olil nyaring-nyaring, Olil sudah tahu setiap hari kita Bu, setiap pagi kita nyanyi dulu. Oh Ibu dan Ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai kan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah belajar nanti kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, itu dia. Biar kita semua segar ya. Ingat lagi tentang belajar kita ke sekolah. Ya, sekarang kita akan Ibu mau tanya dulu. Siapa yang di sini pernah tahu piring, gelas, sendok, garpu dan
apa? Dan apa? Sendok, gelas, garpu, piring gitu ya. Semuanya tahu ya. Hari-hari kita pakai kan? Iya, Bu. Tapi ada nggak dari kalian yang sudah setiap hari itu setelah ini mama sudah masak nih. Tapi kalian sudah bisa menyajikan makanannya untuk orang lain. Ada yang pernah bisa? Bisa, Bu. Oh, Lil bisa katanya. Kalau Pebi pernah nggak Pebi nyiapin makanan yang sudah matang, disiapin di atas meja untuk orang, untuk keluarga? Pernah nggak? Pernah. Pernah katanya, pernah. Oke, nanti kita akan disiapkan oleh satu temannya. Bagaimana caranya menyajikan makanan dan kita makan bersama. Setelah makan, nanti piringnya dibereskan lagi dan setelah itu kita akan membersihkannya bersama begitu ya, supaya tahu nanti di rumah bisa mempraktekkan seperti itu. Oke, silahkan siapa? Almira ya, boleh? Oke, ayo silahkan buka di dapurnya. Oke, wah. Ayo, silahkan ya, sebisanya aja. Sebisanya yang dipahami oleh Almira dulu ya. Nah, dia mau nyiapin buat kita, katanya buat teman-temannya supaya teman-temannya menikmati hidangan. Wah, lengkap sekali sudah ya Bu ya. Iya. Kita lihat Almira. Dibuka dulu, nasinya dibuka dulu, disendok dulu ke piringnya itu kakak ya. Ya, dibuka dulu, kancingnya dibuka. Nah, supaya dia bisa mandiri nanti di rumah, bisa menyajikan buat siapa aja di rumah, buat kakak, buat siapa lagi, buat ayah ya, buat ibu, buat ayah. Ibu sudah capek masak-masak kan? Anaknya boleh bantu, ya enggak? Iya, bantu nah, oleh laki-laki loh Kakak Riani. Dia katanya bisa membantu, memang anak ini hebat. Saya pertama kali masuk di sini, saya bilang, "Nak, sukanya kamu apa?" Suka bulu tangkis. Wah, suka olahraga langsung gitu. Setiap hari Jumat kita bulu tangkis. Jadi dia olahraga yang disukain bulu tangkis saja. Ya. Sepak bola suka nggak? Oh, hebat. Atlet bulu tangkis nih. Siapa nih idolanya kamu pemain bulu tangkis? Ada? Yang disukai? Ibu. Siapa namanya? Ibu Ransi. Ih, dia suka Ibu Ransi katanya. Ternyata yang disukainya Ibu Ibu Guru. Ransi. Karena apa? Kami kalau sudah hari Jumat karena memang olahraga full sampai jam 9 kita olahraga. Jadi masing-masing menghandle muridnya yang kelasnya. Kalau memang yang nggak bisa bersama-sama di kelas, yang lain olahraga senam begitu, yang satunya dia sampai kami capek gitu. Capek kita bulu tangkis. Kebetulan juga Ibu suka juga Suatu untuk olahraga. Kebanggaan ya, disayangin siswa-siswi ya Bu ya. Itu hiburan tersendiri nih untuk Ibu Bapak Guru ya Bu. Kesenangan tersendiri tentunya. Oke, sambil kita nunggu teman, kita persiapkan hidangan untuk kita ya. Bukunya boleh ditaruh aja dulu di bawah laci, supaya si kakak naruh buat kita hidangan hari ini. Apakah yang disiapkan oleh si teman kita Almira ya. Teman kita Almira mau nyiapin buat kita. Almira sudah apa aja yang dia menyendok siapkan? nasi rupanya Bu. Ya. Oke, itu makanan ini udah disiapin oleh Ibu Ransi sendiri. Iya. Wah, keren Ibunya. Saya pagi-pagi tadi masak gitu. Oh, saya mau praktekkan ini supaya mereka kan biasanya untuk anak-anak ini kalau kita cuman bicarakan tentang pelajaran, tentang cuman kasih tahu teori susah. Mereka ini butuh apa namanya langsung begitu, langsung demo ya, demonstrasi gimana caranya. Padahal kalau memang ada waktunya nanti sekolahnya sudah aktif, mungkin seperti biasanya ada acara pramuka ala-ala anak SLB. Jadi ala-ala tuh maksudnya nanti masak atau apa kita temani begitu. Semalam tidur di tenda biasanya ada tahun lalu. Oke, lagi ini lanjut udah SMP ya, apa Bu, nak? Sayurnya dikasih sudah, bawa antar buat teman. Sendoknya dibawa tadi, ada sendok 1, garpu 1. Apalagi peralatannya yang habis makan itu dikasih apa? Temannya. Baik. Udah mulai mandiri nih. Wah. Nah. Jadi di rumah bisa bantu gitu ya Bu ya. Si kakak sudah nyiapin makanan.
Nah ini ada sendoknya kakak lah. Oke. Nah nih. Baik, sahabat kreatif, seru kali pembelajaran kita kali ini nih ya. Bagaimana kemandirian mereka diajarin Ibu Ransi, sahabat kreatif, belajar melayani juga ya Bu. Iya. Biar nanti di rumah mau makan ambil sendiri. Iya. Nanti bisa malahan apa nih yang sebisanya dia membantu Baik, orang tua. bisa bantu cuci piring ya Bu, Benar. pelan-pelan. Oke, siapa yang suka bantu cuci piring di rumah? Aku sama kakak. Wah, pintar. Suka nyapu nggak? Wah, semuanya udah mulai mandiri ya Bu ya. Ya, memang Bisa bantu. untuk anak kita ini kita ajarkan selalu untuk itu saja, untuk kemandirian saja sudah cukup. Begitu. Baik. Oke, wah. Bumbunya dikasih juga kakak, bumbu merahnya. Nah, Kak Almira nyiapin buat teman-teman. Ya, selain seperti ini apalagi biasanya praktek kemandirian untuk kelas 7 ini, Bu? Kalau kelas 7 sebenarnya kalau maunya dari awal tuh memang dari masaknya. Oh, gitu. Karena memang kita untuk hari ini kemungkinan yang sudah siap dia menyajikan aja. Betul. Nah, jadi kalau memang dari masak mungkin dari caranya membumbui atau apa, karena memang kalau melihat dari fisik mereka kan kalau anak tunagrahita ini memang nggak ada yang kurang sebenarnya. Selain dia daya pikirnya memang agak lambat dari teman-temannya. Jadi segala ngelepas sepatu, masang sendiri bisa udah. Kalau yang memang yang berat itu masih ada yang ngancing baju aja belum bisa. Gitu. Tapi Masih- teman-teman semua udah bisa ya? Kalau di sini sudah mulai bisa semua. Yang 3 ini sudah mulai mandiri. Si kakak si anak kita Pebi si agaknya masih Perlu pertolongan, Iya, kita perlu bantu. masih dibantu orang tua. Oke. Karena biasanya selalu berulang-ulang, itulah maksudnya. Dia besok kayaknya lupa lagi gitu. Nggak apa-apa, yang penting rata-rata siswa-siswi sih semangat selalu ya belajar Iya, ke sekolah ini ya. rajin sekali. Ini walaupun hujan, kadang-kadang Oke. sudah hujan, saya bilang, Bu, kata orang tuanya, ini belum berangkat, nggak apa-apa, tunggu berhenti dulu. Iya, tentu di SMP khususnya SLB Negeri 2 ini kan awalnya belajar daring. Seperti apa nih Ibu Ransi sendiri men-cover supaya tetap bisa belajar siswa-siswi? Iya, untuk semasa pandemi kemarin, Iya, pandemi. hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun, tapi sempat untuk semester ini sudah mulai masuk. Kita memang untuk anak SLB, buat kakak lagi, buat kakak, buat sendiri gitu, bawa aja. Untuk menghandle daring dan luring itu, kami memang tidak bisa 100% daring, karena memang salah satunya untuk mungkin HP nggak semua anak yang punya. 5 murid di dalam kelas kita punya semua. Jadi kami menyiasati itu, kami menyiapkan tempat rumah kami kalau memang orang tua sudah siap untuk mengantar begitu, mengantar ke rumah. Jadi biasanya ada laporan kami buat gambar kami itu belajar di rumah. Kalau memang jauh, biasanya kami kalau yang jauh sekali kan nggak mungkin juga dia ke rumah kita. Jadi kita yang memberi waktu begitu. Sebisanya dalam seminggu ya teman-temannya 2 kali, mungkin dia sekali gitu. Setidaknya kita tetap ada bertemu gitu. Karena memang anak SLB susah kalau Luar belajar biasa daring. nih ya Ibu Bapak Guru, nih Sobat Kreatif ya, mengajar siswa-siswi berkebutuhan khusus ini memang kita harus punya kemampuan kelebihan khusus juga ya Bu ya. Kita Iya, harus sabar sangat. dan memang untuk teman-teman ini ya tentu nggak sama kan untuk sekolah umum lainnya seperti itu. Nah udah selesai nih kayaknya Bu Ransi. Anak-anak kita semua sudah siap ya, makanannya sudah ada. Boleh dinikmati, dimakan bersama. Sebelum kita menikmati, kita Berdoa. berdoa dulu. Oke, sekarang Alil yang berdoa buat kita boleh? Ayo, Coba. Coba. berdoa. ayo. Oke, kita sama-sama aja ya. Ya Allah, sekarang hidangan tersedia di depan kami. Kami mau menikmatinya. Di dalam nama Allah kami bersyukur. Amin. Oke, silakan dinikmati dulu makanannya yang ada. Baik. Setelah itu nanti kita bersihkan lagi, si kakak bersihkan lagi ya. Artinya Oke. teman-teman sendiri yang nyuci lagi nanti gitu ya Bu. Wah, Ibu memang langsung diajarkan. bawa sabun, bawa apa yang nyuci. Oke,
Boleh Silakan buka, makan. dibuka masker, nanti kalau makan sambil masker Karyani gimana ya? Susah. Yang penting udah jaga jarak nih dibuka. siswa-siswi nih. Oke. Silakan menikmati Ayo makanannya. silakan, boleh dinikmati, dimakan. Yang penting tadi sudah dilayani dengan baik oleh temannya sendiri ya. Udah bisa nih dengan rapi menyendok nasi Iya. ya. Lauk-lauknya juga udah ada, hebat. Dan tidak lupa dikasih air minum juga ya Iya, Bu Ransi itu ya. ada. Hebat sekali ya, hebat. Ih, tepuk tangan. Tepuk tangan. Untuk diri sendiri dan kita semua. Ayo silakan, ya boleh dinikmati. Jadi teman-teman tunagrahita ini kelas 7 nih sahabat kreatif udah diajarkan mandiri melakukan segala sesuatunya sendiri ya Bu. Ya, boleh dimakan sudah, dinikmati. Oke, silakan. Kami ngobrol-ngobrol boleh ya. Baik. Nah, Ibu Ransi, sampai di sini materi kita atau ada materi selanjutnya? Sudah sampai di sini dulu untuk hari ini. Oke, kalau gitu kesimpulannya nih Bu Ransi untuk materi kita apa? Kesimpulannya untuk anak-anak, kita semua setelah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas tentu nggak kaget lagi nantinya. Nggak kaget lagi kalau nantinya di jalan raya ya, di jalan raya masih bisa melihat lampu, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, sudah tahu apa gunanya dan apa manfaatnya lampu-lampu itu. Nah, anak-anak sudah mengerti itu. Ada juga jalan penyeberangan ya. Jalan penyeberangan itu boleh diseberangi, namanya tadi apa? Traffic light. Ya, itu bisa pakai penyeberangan jalan ya, orang begitu, orang bisa nyebrang. Nah, yang kedua tadi kemandirian buat anak-anak. Tentunya nanti setelah ini si kakak Almira juga bisa melakukan seperti ini, menyiapkan makanan yang misalnya sudah dimasak nih sama mama, sama papa, bisa menyediakannya lagi untuk orang-orang. Oke, hebat sekali ya untuk siswa-siswi kelas 7 tunagrahita ini. Ya Bu Ransi, untuk Bu Ransi sendiri ya, teman-teman udah belajar di sekolah walaupun PTM secara terbatas. Pendapat Ibu tentang PTM terbatas apa Bu Ransi? Ya, PTM terbatas itu yang sudah terlaksana berapa bulan ini, kami sangat senang untuk menerima. Kami malahan menunggu-nunggu karena apa? Untuk bertemu setiap hari itu sebenarnya anak-anak SLB itu sangat diperlukan karena orang tua sangat membutuhkan untuk diajari oleh guru, karena katanya kalau kami ngajari nggak bisa Bu, ini Bu gimana? Nanti kalau sistem daring kita berteleponan nggak mungkin benar, gitu untuk susah. anak-anak seperti ini. Apalagi kalau praktik seperti ini membutuhkan kita memang harus bertemu begitu. Kami sangat senang sekali. Mudah-mudahan pandemik ini yang sudah melanda kita kurang atau lebih 2 tahun ini, semoga cepat berlalu dan kita senormal mungkin bisa kembali, walaupun memang tidak mungkin normal karena memang ada kebiasaan-kebiasaan baru yang kita harus pergunakan nih seperti ini tadi. Pakai masker, benar kata Ibu. Harus pakai masker, cuci tangannya lebih sering gitu ya, cuci tangan, pakai sabun yang benar, habis itu jaga jarak selalu begitu. Oke, nah tentu RRI Palangkaraya punya acara belajar di RRI Guru Keliling ya. Program untuk mengikuti pembelajaran bersama siswa-siswi berkebutuhan khusus. Pendapat Ibu sendiri tentang program ini gimana Bu Ransi? Ini kami sangat memberi hormat dan terima kasih sekali untuk RRI, khususnya untuk kami SLB Negeri 2 Palangkaraya, dan mungkin kali ini kali pertama ya Ibu, benar, Ibu Ransi. Kami sangat mengharapkan kali-kali yang berikutnya begitu, yang kedepannya tetap ada seperti ini, sehingga mungkin setidaknya kita dapat berbagi beginilah caranya di SLB Negeri 2 Palangkaraya memperlakukan anak-anak SLB tempat kita sendiri begitu. Dan mungkin salam untuk semua kita dimanapun berada, khususnya yang mendengarkan acara ini. Anak-anak kita namanya luar biasa, itu menurut kami sangat istimewa. Mereka ini istimewa karena namanya sudah dikasih Tuhan seperti anak-anak kita. Mari kita sama-sama membimbing mereka menjadi anak-anak yang berguna nantinya. Setidaknya diri sendiri mereka bisa mereka rawat atau mereka jaga untuk senantiasa dalam kehidupannya sehari-hari begitu. Amin ya. Nah, tentu acara ini juga disaksikan nih oleh siswa-siswi SLB di Indonesia. Pesan Ibu Ransi sendiri nih untuk siswa-siswi yang mengikuti PTM terbatas, Bu, silakan. Pesan-pesan untuk seluruh Indonesia dimanapun berada,
teman-teman yang baik guru dan siswa yang sekarang sudah melaksanakan PTM pertemuan tatap muka terbatas ya. Supaya tetap senantiasa mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, di mana kita selalu senantiasa memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak, tidak berkerumun begitu. Nah, supaya pandemik ini cepat berlalu juga harapan kita, dan kita kembali bisa bertemu setiap hari begitu untuk untuk RRI yang sudah membuat acara seperti ini. Tentunya kami sangat berterima kasih, dan pertemuan-pertemuan lain kalinya kami sangat menunggu itu, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Ransi. Nah, sahabat kreatif, demikianlah cara belajar di Pro 2 hari ini bersama Ibu Ransi SPD, guru kelas 7 Tunagrahita SMPLB dari Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Kota Palangkaraya, dan juga siswa-siswi kelas 7 Tunagrahita. Mana tepuk tangannya? Wah, hebat. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Ransi. Sama-sama. Ya, dan juga tentu terima kasih juga kepada SLB Negeri 2 Palangkaraya untuk kerjasamanya sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Sahabat kreatif, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini walaupun memiliki keterbatasan, tapi semangat belajar mereka tetap tinggi. Semoga mereka tetap sehat dan bisa meraih cita-cita mereka. Kembali kita ingatkan, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga COVID-19 segera pergi dari negeri kita. Saya Riani bersama tim kerja RRI Palangkaraya belajar di Pro 2 dalam program Guru Keliling menyampaikan terima kasih atas perhatian sahabat kreatif. Sampai jumpa di program Guru Keliling selanjutnya. Demikian tadi program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Persembahan Pro 2 RRI Palangkaraya dalam belajar di Pro 2.